Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Ini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kembali kita berjumpa lagi dalam Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Bias Kamera. Kali ini komunitas Kedai Suara sedang heboh membicarakan iklan-iklan dan acara televisi yang sangat didominasi oleh kaum perempuan. Coba kita lihat sinetron. Para perempuan menangis banyak sekali. Tapi perempuan yang galak dan berbuat jahat lebih banyak lagi. Perempuan jadi bintang iklan untuk produk yang tak ada hubungannya dengan perempuan. Perempuan di media kok seolah jadi penggoda ya. Seolah direduksi menjadi tubuh semata yang layak dikomersilkan. Belum lagi di film-film. Mosok sih perempuan identik dengan hantu? Nah, komunitas Kedai Suara sedang asik mencari-cari untuk menemukan sesuatu yang aneh, baik di iklan-iklan, di acara televisi, dan di berita-berita kriminal yang melibatkan perempuan. Dari mana sumber keanehan ini berasal? Ternyata dari sebuah sudut pandang, yakni sudut pandang laki-laki. Kok bisa ya? Nah, kita ikuti saja kisah selengkapnya, oke? Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Tahun hadir di Jakarta, restoran yang berkonsep casual dining ini langsung memeriahkan persaingan. Besar banget ini. Waduh, ini asli apa imitasi ya? Kok seluruh bagian tubuh kayaknya cuma ngumpul di sini aja ini? Loh, kok tambah besar ya? Ayo, waduh, baca apa itu? Hah? Pak Bijak ini bikin kaget aja. Jangan-jangan bukan saya yang bikin kaget, tapi Pak Sanggah sendiri yang mengagetkan diri sendiri ini. Ya tak? Coba. Apa yang dibaca tadi? Hah? Mana? Nih. Wah, ini mah bukan membaca. Ini melihat namanya. Pantes tadi gugup. Ya tak? Ketahuan ya gerak-gerik saya. Oh jelas. Gerak saudara adalah hasil dari apa yang saudara baca. Lah tapi siapa yang gak penasaran coba? Lah begini ini bentuknya. Mana? Coba Pak Bijak lihat. Wah, iya sih. Nah kan, bahkan yang namanya Pak Bijak pun terancam hilang kebijakannya. Oh iya, saya pasti juga melihat gambar ini. Juga judulnya nih. Juga pakai huruf besar kan? Memang ini soal besar-besar kok. Ya, kalau begitu kita sepakat dong. Tunggu dulu. Yang sepakat itu baru sebatas Pak Sanggah dan wartawan ini saja. Maksudnya? Maksudnya, Anda berdua sepakat untuk berkonsentrasi pada satu kebesaran yang satu. Sampai lupa pada kebesaran yang lain kan? Maksudnya? Loh, yang besar itu kasusnya dong. Bukan yang difoto ini nih. Iya ya. Kok nggak nyadar ya saya? Kacau ini wartawannya, kacau ini. Oh ya, jangan saling mengacaukan toh Pak Sanggah. Tengok saja dulu kekacauan diri sendiri dulu. Tadi apa saya terlihat kacau Pak Bijak waktu melihat foto ini? Wah, jelas.
Apalagi kalau pada dasarnya sudah kacau. Kan tidak perlu dikacau, ya toh? Nah, itu dia. Yang kita tunggu sudah datang. Ibu Suaraswati. Terima kasih. Maaf ya bapak-bapak, maaf saya terlambat. Ini tadi ribet dulu cari bahan-bahan ini loh. Ya koran, ya majalah. Tapi ini sudah saya copy sebagian. Tolong ya dibagikan ya. Saya satu. Sini dulu. Wah, lah ini malah lebih besar dari yang saya baca tadi nih. Hah? Pak Sangga ini loh. Dari tadi kok ketemunya yang besar-besar saja. Nah itu dia, benar kan? Ada jenis kebesaran yang akhirnya malah membelokkan kebesaran yang sebenarnya. Betul nggak? Ini karena apa ya Bu Suara? Oh ya pasti hasil dari bias kamera. Masa kamera bisa bias sih, Bu? Oh ya bisa Pak. Kalau tidak percaya, ayo kita uji. Mana kameranya? Coba saya pinjam. Ini Bu, ini. Monggo. Nah, coba Pak Sangga dipotret ya untuk model. Ayo Saya? Pak. Saya? Iya. Wah, cocok ini saya. Saya memang mantan model. Model Yasin. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, coba saya lihat hasilnya. Ini Bu, sempurna. Sempurna sekali Bu. Bagus kan angle-nya? Kena semua kan? Coba sekarang aku yang difoto ya. Coba sekarang Pak Sanggah yang motret. Siap. 1, 2, 3. Aduh. Nah, coba sekarang dilihat hasilnya. Loh, kok begini? Nah, cuma setengah ke atas kan? Pak Sangga ini gimana tadi ngambilnya? Kok cuma kena separuh saja? Itu saja cuma bagian atas lagi. Loh, tadi saya bidik seluruhnya kok. Kok begini ya jadinya ya? Nah, itulah yang dimaksud bias kamera. Tergantung apa yang dipikirkan oleh pemotretnya. Oke, sekarang ayo coba kita nonton televisi. Menarik ini nih. Saya malah ingin tahu nih, kenapa Anda semua pada berebutan. Saya jadi penasaran, acara apa sih yang Anda ingin tonton sampai akhirnya jadi berebutan remote begini? Pak Bijak, coba tolong diteliti Pak Bijak. Baik Gus Waras. Coba, siapa yang mau nonton sinetron? Ayo. Sinetron ya, sinetron. Lah, Semua. Ayo coba kalau sekarang Pak Sanggah, gimana? ya begini loh. Soalnya kalau politik itu kan kita udah lelah. Jadi Sudahlah, intinya berarti sinetron juga kan? ya iya sih. Baik. Sekarang acak saja ya. Sekarang tonton sinetron apa saja. 1, 2, 3. Coba sekarang kita berkonsentrasi ke pemeran perempuannya ya. Nah, bapak-bapak, coba apa yang Anda lihat? Ini peran kok dari awal cuma disiram air panas, disetrika, digampar, dibentak-bentak. Lahir sampai mati kok sedih melulu perempuan ini ya? Ya, begitu itu sebagian mata orang dalam menatap perempuan. Perempuan itu selalu sedih sekali, tidak berdaya sekali. Terus, tonton lagi ya yang ini nih. Apa yang Pak Bijak lihat sekarang coba? Luar biasa Bu. Kalau tadi sedih sekali, nah sekarang jahat sekali. Wah, kok ya kasihan banget toh ya perempuan. Jadi objek terus. Lawang perempuannya mau aja dijadikan objek. Ya salah sendiri kan? Nah para penonton sinetron itu kan, kalau isinya perempuan yang nangis-nangis atau yang ditindas, malah ratingnya tinggi. Yang bikin sinetron itu kan cuma cari mana yang menarik dan ditonton orang. Yang laku dijual. Ya begitu itu sosok perempuan di benak sebagian orang. Ini yang harus diubah persepsinya, paradigmanya terhadap perempuan. Undang-undang yang melindungi perempuan juga harus makin cerdas. Iya, tapi sebagian besar orang malah... Termasuk Pak Sangga kan? Nah,
Kita lihat sekarang iklan-iklannya. Ini nih, yang ini nih misalnya ya. Loh. Iklan apa ini? Mesra ya desahannya. Nah, makanya masa yang dijual alat-alat berat, kok yang muncul malah desah mesra? Apa hubungannya coba? Ini kan eksploitasi namanya. Desah tuh ya nggak berhubungan dengan alat berat kan? Kok bisa begitu ya, Bu? Apa karena kebanyakan pemilik media itu laki-laki, sehingga pandangan mereka kepada perempuan jadi pandangan laki-laki ya, Bu? Ya, bisa jadi. Tapi kan ini bukan soal laki-laki atau bukan laki-laki, Pak. Kan tidak otomatis laki-laki pasti punya pandangan begini kan pada perempuan? Ya tergantung laki-lakinya, Bu. Kalau saya ya memang begitu. Karenanya pandangan seperti Pak Sangga itu tuh harus diluruskan. Itulah yang disebut bias gender. Nah, media massa tiba-tiba kok jadi utusan kepentingan dunia laki-laki ini? Tidak adil kan? Oh iya. Sip. Bentuk eksploitasi itu bisa dilihat dalam industri media elektronik, misalnya televisi dan internet. Perempuan kerap kali hanya dijadikan sebagai objek seksual, di mana tubuh perempuan maupun sifat keperempuanan dijadikan salah satu alat untuk memancing daya tarik pemirsa, baik dalam sinetron, film televisi, dan juga program-program televisi lainnya. Mereka-mereka itu memanfaatkan keindahan atau sensualitas tubuh perempuan sebagai alat untuk menjual produk yang diiklankan atau untuk dimanfaatkan dalam memperoleh keuntungan di dalam media tadi. Iya. Tuh, Pak Sangga, dengerin. Kok cuma saya? Ya Pak Bijak juga dengerin dong, enak aja. Teman-teman kita di Komite Televisi Indonesia harusnya menyadari hal-hal semacam ini dan masih harus lebih banyak lagi menyajikan informasi yang lebih bermanfaat. Iya, Bu. Setidaknya membuka kesadaran kita lebih jauh betapa televisi tidak lebih baik dan tidak lebih rendah dari realitas sesungguhnya yang terlebih dahulu kita anggap tidak baik dan rendah. Iya ya. Prihatin juga saya melihatnya. Tidak heran kalau ada segelintir pihak yang mempertanyakan dan menggugat peranan media massa dalam penyebaran berbagai informasi dan hal-hal negatif. Banyak kalangan yang menuding bahwa media massa, entah disadari atau tidak, ini punya peranan penting dalam proses kemerosotan moral bangsa ini. Wah, Pak Bijak benar-benar tambah cerdas ya, berada di komunitas kedai ini. Ini serius Pak Sangga, ini serius. Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini masalah eksploitasi perempuan di media massa tetap menjadi komoditas media dan publik. Tanpa disadari bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang menyimpang, baik dari segi etika juga dari segi aturannya. Iya. Lantas, apa yang bisa dilakukan kedai ini kira-kira ya? Yang konkret itu ya berhenti nonton yang gitu-gitu. Yang gitu-gitu gimana? Ngomong itu Mbok Yao yang benar Pak Sangga. Gitu-gitu. Yang mengeksploitasi perempuan tadi, Pak. Jadi nonton TV-nya pilih-pilih gitu. Perempuan cenderung sebagai objek tanpa mengedepankan nilai-nilai ataupun norma-norma yang dianut oleh bangsa kita sebagai bangsa yang beradab. Iya. Dalam hal ini yang salah lantas siapa ya? Coba saja diperhatikan ini nih Pak nih. Baca nih berita ini nih. Iya. Telah terjadi sebuah kebrutalan atas pemerkosaan pada perempuan berkulit kuning langsat dan bertubuh sintal. Nah, stop dulu Pak di situ Pak ya. Iya. Loh kok beritanya dibaca saja belum kok disuruh berhenti toh Bu? Coba diperhatikan. Penulisan peristiwa pemerkosaan itu telah menjadikan perempuan sebagai korban. Korban untuk kedua kalinya. Loh. Pertama, Iya. dia menjadi korban kekerasan fisik, pemerkosaan tadi itu kan. Iya. Lah, yang kedua, dia menjadi korban penulisan. Seolah-olah karena kulitnya yang kuning dan tubuhnya yang sintal itu yang menjadi penyebab kekerasan atas diri perempuan itu. Betul nggak? Iya juga ya Bu ya. Bener banget nih. Ibu kok kritis sekali ya memandang sebuah tulisan.
Siapa dulu kawan ngobrolnya di kedai suara? Oh Hah? iya ya. Kita berdua kan. Jadi menurut Ibu yang salah ini yang nulis berita begitu, Bu? Ya, nyatanya masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan, iya toh? Wah. Bahasanya Ibu Suara tinggi terus. Saya pusing nih, puyeng. Apanya yang tinggi, Pak? Legitimasi apa representasi? Sudah Pak. Dari kertas yang saya bagikan tadi itu, lihat nih ya, iklan-iklan ini nih, coba dilihat. Wih, Nangkep nggak? iya. Nangkep nggak tuh kalau di situ ada yang aneh? Apa ya, Bu? Hampir semua kebutuhan dapur, dari merawat dapur sampai bumbu dapur, seolah identik dengan perempuan. Iya kan? Oh, kok iya ya, Bu? Nah, disinilah pentingnya kesadaran insan media. Ya, para pengelola media masa ini, apakah berpegang teguh pada nilai atas suatu tayangan atau berita yang berobjek perempuan? Oh, iya. Tapi memang yang asik kalau yang ngiklanin itu perempuan kok. Hah? Iya enggak? Jujur aja deh Pak Bijak. Ya kan? Kalau ditanya semua laki-laki susah untuk bilang tidak, Pak. Tuh, kan? Tapi kita kan nggak cuma mau nuruti kesenangan kita sendiri toh, ya enggak. Begitulah memang. Nah, kode etiknya ini kan digenggam dalam nurani, Pak. Oh, iya, Kalau iya. mungkin nanti kita minta Pak Lurah untuk mendatangkan orang jurnalis yang masih kenal akrab dengan kode etik wartawan dan juga yang kenal dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI di Karang Taruna kita. Wah, bagus itu, Bu. Nah, dengan memberikan pelatihan mengenai pentingnya mengemas atau menyajikan informasi ke pasar publik, anak-anak muda kita jadi lebih melek pada diskriminasi gender. Wah, iya. Asyik itu, Bu. Asyik. Pak Sanggah, kalau tadi perempuan sepertinya dieksploitir dalam iklan TV, persisnya nih ya, di rumah para istri itu memang identik dengan dapur ya? Lah, tapi kan buktinya emang begitu, Bu. Istri saya memang di dapur terus. Itu karena Pak Sanggah yang minta Bu Sanggah di dapur. Pak Sanggah kan boleh juga ngepel dan masak, iya kan? Iya, bantu dong Pak Sanggah Masa semuanya Bu Sanggah? Wah, kalau kami masak, ngepel, nyuci-nyuci, nanti dibilangnya lancang. Nggak menghargai peran perempuan. Alah, cari pembenaran terus. Cari Lah. pembenaran itu. Ya emang dari dulunya begitu. Malah sebaliknya Pak. Bapak malah akan tambah disayang istri karena ikut membantu meringankan tugas istri di rumah. Tuh. Pekerjaan rumah itu kan bisa bergantian. Bisa dikerjakan suami dan istri. Zaman sudah berubah Pak. Laki-laki tambah maco dan seksi kalau juga bisa membantu memasak dan pekerjaan rumah. Weh, saya itu, Bu. Jadi bagaimana ini, Bu? Kalau kembali ke soal media tadi, Iya. ruang perempuan kok jadi menyempit ya? Masa cuma jadi tubuh dan dapur? Ini namanya memiskinkan peradaban dong. Jadi, masih banyak media yang mengeksploitasi bahkan melecehkan perempuan dalam pemberitaan mereka. Bentuk pelecehan itu ya dengan menampilkan gambar perempuan yang menjadi korban kejahatan susila dengan cara ya itu tadi. Iya. Ini ada berita, Bu. Coba saya baca ya. Berdasarkan pantauan Komisi Nasional Perempuan, ada 151 kasus bentuk eksploitasi dan pelecehan itu dalam pemberitaan media nasional maupun lokal ibu kota sepanjang 2 bulan terakhir tahun lalu. Oh, itu dari Gitu, Bu. Komisi Nasional Perempuan ya? Iya, Bu. Kemarin saya juga baca Komnas Perempuan menerima 765 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, mayoritas kasus tersebut terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Sekitar 75% merupakan kasus pelecehan seksual. Iya. Kok ya kasihan ya yang namanya perempuan kalau nasibnya seperti itu terus. Tapi ya memang asik sih nonton TV atau lihat majalah-majalah yang Hus, Pak Sanggah ini. Pak Sanggah. Kita mestinya punya kepedulian loh Pak. Kenapa kita harus peduli pada hal ini? Perlu ditertibkan ini media-media massa yang memuat dan menampilkan gambar-gambar seronok dalam pemberitaannya. Betul nggak? Setuju nggak Bapak-Bapak?
iya. Masyarakat kita ini belum semua terdidik dan cerdas dalam memilah-milah informasi yang sampai pada mereka. Terus saja dibodohi dan direndahkan martabatnya. Lah kalau pembodohan ini terus dan terus dilakukan, bagaimana mungkin cara pandang dan berpikir masyarakat kita yang masih mendapur-dapurkan perempuan ini bisa berubah ya, Bu? Wah, duit itu memang sakti, Pak Sangga. Persoalan moralitas ini gampang banget kan ditukar dengan lembaran-lembaran Sudirman. Atau Soekarno-Hatta, Bu, yang warnanya merah itu kan. Mantep itu. Lah itu dia saktinya duit. Duit. Masa ada sih orang-orang yang sengaja bahkan dengan senang hati meracuni generasi muda bangsa hanya sekedar alasan permintaan pasar. Cuma karena itu maunya pasar. Lah itu yang salahnya banyak. Siapa ya, Bu? Artisnya? Apa fotografernya? Atau kameramennya? Atau malah pengusaha medianya? Atau... Parahnya lagi nih ya, kok ada pejabat-pejabat yang terkait dengan izin dan pengontrolan media massa ini tidak menggubris soal yang gini-ginian ini, Bu. Nah kenyataannya kan mereka yang punya otoritas mengambil kebijakan justru malah mengambil keuntungan dari situ kan? Tapi jujur, Pak, seneng dan menikmatinya juga kan? Ya iyalah, kan ya logis lah Pak, kan nyeni, indah gitu. Logis. Bicara soal logis ya silahkan. Tapi bicara soal logika mempertontonkan aurat perempuan karena alasan seni, rasanya kok ya dipaksakan. Tuh dengerin, Pak. Dipaksakan itu Pak namanya. Nyeni kok dipaksakan, gimana sih Bu? Kalau alasan pengambilan gambar-gambar seronok itu adalah alasan seni, memangnya nggak ada lagi objek lain yang lebih pantas apa? Kan banyak ciptaan Tuhan yang justru lebih indah dibandingkan dengan hanya sekedar tubuh seorang wanita. Wah, Ibu ini loh, jangan bilang sekedar toh, Bu. Yang jelas Pak, soal perempuan itu adalah soal yang selalu saja aktual dan sering mengundang perdebatan panjang yang tak berujung. Makanya kita harus turut memperjuangkan lewat cara yang kita bisa. Ya obrolan di kedai kita ini contohnya. Setuju. Dan di sini media masalah yang merupakan pihak yang sangat berkepentingan terhadap dieksposnya persoalan-persoalan yang menarik seputar perempuan untuk bisa dikonsumsi khalayak. Yang sayangnya ini Tapi kita akan terus menyuarakannya kan Pak? Iya Bu. Dan kita tunggu munculnya undang-undang kesetaraan gender yang jadi payung hukum. Setuju Bu, setuju. Baguslah. Pokoknya kedai suara akan terus mendukung dan mendorong kegiatan positif di kampung kita ini. Oh iya Pak Sangga. Oh iya, ya. Walah, dari tadi itu rupanya masih melototin gambar-gambar itu toh. Ya ampun Pak Sangga. Walk the talk, Pak. Walk the talk. Apaan sih Pak Bijak nih? Weh, walk the talk. Emangnya aku kenapa diketok-ketok? Tok, pintu diketok. Bukan diketok-ketok Pak. Walk the talk itu lakukan apa yang kita ucapkan. Tuh. Loh, emangnya saya kenapa? Weh, masih tanya juga sampean ini. Iya. Kita kan lagi ngomongin bagaimana membuat semua sadar untuk tidak mengeksploitasi perempuan. Iya. Sudah. Ayo kita beresin kertas-kertas ini. Beres. Ayo, dikumpulin, jangan dibawa pulang. Gambar-gambar yang melecehkan perempuan itu sebaiknya disimpan di kedai aja Pak Bijak. Iya kan kalau disimpan di kedai kan saya bisa sekali-sekali ngeliat dong. Kalau sedang suntuk gitu. Ayo sudah, ayo semua penelitian ini biar aku sendiri yang nanti akan menyampaikannya ke wakil-wakil perempuan kita di Dewan, ya. Aku juga mau ke Dewan. Siapa tahu wakil kita di Dewan mau diajak ngobrol. Siapa tahu mereka juga mau datang ke kedai suara kita ini. Lumayan toh memberi pencerahan pada kita. Atau terbalik Mbak Suaras, kita yang menginspirasi mereka. Nanti biar saya aja yang menyampaikannya. Hayya Pak Sangga ini deh. Maunya deket-deket sama perempuan. Apalagi perempuannya orang penting. Nah, di Dewan itu semua perempuannya kan perempuan penting Pak Sangga. Pak Bijak ini
Di dewan memang semua penting. Ndak laki-laki, ndak perempuan. Oh, gitu. Di luar dewan juga semua penting. Iya. Maaf, maksud saya itu loh, Pak Sangga itu loh. Getol banget kalau mau ketemu sama Nganu. Sudah. Ayo, itu kopinya dihabisin. Tuh, itu juga tuh jagung rebusnya tuh. Ayo Pak. Ayo, silakan loh. Ingat, tapi habis itu siapa yang siap tanding catur nih? Kita lanjutkan yang kemarin. Siapa? Ayo. Enggak, saya mau leleh. Saya mau nonton yang main aja. Saya nggak mau ikut tanding. Capek. Saudara, bagaimanapun kehadiran perempuan di media sangat beragam. Perempuan sendirilah yang menentukan apakah akan terus mengekspresikan diri tanpa merendahkan martabatnya, karena perempuan bukan hiburan semata, bukan cuma tubuh seksi. Tolak tayangan yang mengeksploitasi tubuh dan kecantikan saja, atau yang mengidentikan perempuan adalah sosok lemah dan juga emosional. Sekali lagi, perempuan sendirilah yang menentukan bagaimana ia akan dipersepsi orang, dan kitalah perempuan itu. Jangan lupa ya, untuk tetap hadir dan terlibat dalam isu-isu menarik di Kedai Suara. Siapa tahu di episode berikutnya nanti ada tamu dari Dewan yang ngobrol di kedai. Sampai jumpa di Kedai Suara berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Priges, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama, teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan